Jadi sini kan bisa mulai lagi, maksudnya bila kurang daripada 30 maka barat kan tahun ini yang keluar kelas 6 9, nah 9 amuninya kadang masuk berarti 31 harap benar. Jadi yang menanda keluarga ada mendapat rumah anak sekolah tolong aja padahal di istri pentingin aja lah. Sayangnya kita nih mau namun di Ciut ini jadi hancur sekolahnya mana gitu kagak ya. Makanya di sekolah ini tanahnya mirip di sekolah kan ada meja ini sertifikatnya ada itu. Jadi kami juga guru berharap anak-anak sampeyan yang masuk akannya ke sini tuh. Karena kami siap aja mengajari akan dan orang pada turunan tadi kami kok aja mengajarin satu mat besok anak digain orang pemilik kita kan koordinat langsung tetap muka edukasi kami diberi tugas diberi penjelasan hanya sudah mengerti bisa mengerjakan di rumah besok dikumpul jadi kami harap ibu-ibu lah ini banyak ibu-ibu kan kalau ada tetangga nanti masuk dia pingin aja aku lah karena nih ibu-ibu ini banyak sudah hari memakan obat kambing jadi ibu-ibu kayak gitu. Saya hormati Bapak Kapolsek Bentang Utara beserta jajarannya yang mewakili yang khususnya yang ulun hormati dan yang ulun banggakan para orang tua dan tentang sosialisasi atau vaksinasi imunisasi Merdeka Anak yang mana kabar vaksin atau imunisasi ini di luar cukup keras kabarnya kayak angin ribut, ada kabar baik, ada kabar buruk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan acara kita bertatap muka hari ini bisa kita luluskan apa kabar itu dan kita bisa memperoleh paham yang sama tentang manfaat atau modernnya dari si kabar yang ribut di luar tadi. Jadi baik akan ulun mulai sedikit demi sedikit. Yang pertama itu dasar kegiatannya ada rekomendasi ada surat dari Kementerian Kesehatan dengan nomor 0107 Menkes 6688/2021 tentang pelaksanaan vaksin COVID pada masyarakat. Terus yang kedua ada rekomendasi dari penasihat ahli imunisasi nasional Indonesia dan dunia, ada rekomendasi Ikatan Dokter Anak di Indonesia. Terus yang kedua gejolak baru khususnya pada anak yang berusia menginjak remaja. Salah satu perubahan pada anak itu adalah perubahan dari sisi psikologinya. Nah, karena ini lawasan ke sekolah modelnya, jadi model psikologinya itu agak sedikit berubah. Salah satu perubahan yang signifikan itu adalah lebih cepatnya emosional si anak itu membludak atau naik. Jadi berdasarkan kata atau bahasa kita orang di sini tapanasan sedikit si anak ini. Karena kenapa? Karena salah satu faktor pengaruhnya tadi sudah lawasnya ada PTM atau pertemuan tatap muka di sekolah. Karena PTM itu adalah salah satu media anak untuk bersosialisasi kepada sesamanya. Seumur ini berteman kawan terancam, beban diri terancam, dan di sekolahan itu beban dirinya terarah. Salah satu yang diperkirakannya adalah pelajarannya. Kalau yang di luar mungkin kita karena mau mengarahkan anak tuh harus membahas topik apa, itu mungkin salah satu pemicu psikologis anak itu berubah atau ada perubahannya. Baik, selanjutnya mungkin kita di sini sudah kada asing lagi. Jadi Bapak Kepala Sekolah tadi mendengar kata imunisasi atau vaksinasi pada masyarakat. Memang imunisasi itu memang sudah kita laksanakan dan alhamdulillah memang lancar. Salah satunya pada anak yang hanya lahir. Di sini mungkin ada ibu-ibu nama si anaknya halus-halus hanya lahir. Insya Allah itu ada diimunisasi dan memang wajib diimunisasi melalui persetujuan. Biasanya ibu berenang itu disusuakan anak lawan mamanya, habis itu diberi siha atau dimandiin, kada lawas kita disuntik. Sebelum disuntik itu di persetujuan dulu tanda tangan
oleh kayaknya abahnya atau neneknya, mamanya masih marit jahitan gitu, jadi kada kuat tanda tangan. Itu namanya H-0 atau diberikan pada 0 hari maksimal di 24 jam setelah kelahiran. Itu pencegahan untuk hepatitis B atau penyakit kuning. Nah, jadi kita hanya lahir aja istilahnya sudah divaksin atau diimunisasi. Terus ini mengajak kita usia 1 bulan kita ada diberikan BCG. Nah, hanya lahir sebulan berikutnya biasanya di posyandu akan lewat 1 bulan seminggu kan masalah. Kita akan diberikan BCG. Itu pencegahan pada polio yang pertama. Habis itu ada DPT-HB, ada DPT-HB HIV2, habis itu ada campak, ada rubella, ada tetanus dan lain sebagainya. Sampailah hanya kita pada kelas 5 itu biasanya pada campak dan rubella. Sampai pulang kenainya hendak nikah itu ada TT lagi, tetanus. Sampai nyebut anak ada lagi kena vaksin atau imunisasi itu untuk tetanus juga. Jadi artinya untuk vaksin dan imunisasi ini bukan hal baru untuk kita sebenarnya di masyarakat. Tetapi yang malah ribut ini mungkin ini adalah program yang baru diluncurkan atau digalakan oleh pemerintah pusat untuk penekanan dan angka penjagaan COVID khususnya pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Sebenarnya secara pengertian vaksin itu adalah suatu produk biologis yang isinya itu bisa penyakit, bisa virus yang dilemahkan, dimatikan atau dimandulkan. Lalu dengan melalui proses dimandulkan dan dimasukkan ke tubuh manusia. Tujuannya itu adalah yang artinya imunisasi, terbentuknya imun atau kekebalan tubuh di tubuh kita. Jadi istilahnya penyakit yang mandul tadi dimasukkan ke awak, itu tujuannya sekira awak atau sistem kekebalan tubuh itu membaca, oh ini loh bentuknya kayak ini penyakit, tapi berhubung itu yang lemah dimasukkan, jadi ini cukup membaca dan mengenali. Setiap setelah beberapa waktu atau beberapa saat kemudian ada virus liar yang masih aktif, yang masih berbahaya, yang bentuknya sama masuk atau hingga bahwa kita imun tubuh kita sudah mengenal dan ini otomatis melakukan tugasnya sebagai pencegahan. Nah, oh ini ada virus yang sudah aku baca melalui vaksin semalam, ini bentuknya sama dan otomatis aku cegah modelnya kayak itu oleh tubuh. Ibarat akan kita di Banyuwangi ada orang hanya datang, orang kepada tahu diizinkan ORT, tapi keliling kita otomatis kita lalu mata tak mancakan sedikit jangannya atau waspada. Nah, ketikanya tuh datang yang kedua ketiganya kita sudah tahu, kita kau ambil sikap, oh ini adakah benar orang baik atau orang yang hendak mengganggu. Jadi ada sistem pencegahan pada tubuh atau pada kita. Nah, kurang lebihnya kayak itu amunnya dilogikakan di kehidupan sehari-hari. Lalu vaksinasi yang tumbuh tadi di masyarakat kita, vaksinasi itu sebenarnya ada secara harfiah artinya pemberian vaksin tadi, pemberian produk biologis ke dalam tubuh dengan cara disuntikan, bisa disuntikan, bisa diteteskan. Kalau yang dulu ada beliau yang bertetes kayak gambarnya berbulu sakumpul, mendeteksi anak sedih itu ditetes. Kalau yang kita gunakan untuk depan ini mungkin dengan cara suntik. Nah, gitu. Lalu yang jadi pertanyaan bagaimana keamanan dan kehalalannya si vaksin? Nah, gitu. Alhamdulillah untuk vaksin kita yang digunakan untuk masyarakat pada umumnya dan pada anak ini sudah melalui uji klinis fase 3. Artinya vaksin itu sudah diuji dengan beberapa kali uji sampai ke fase 3. Artinya itu sudah melewati berbagai macam percobaan dari kelompok umur, kelompok komorbid dan lain sebagainya. Artinya dari kelompok umur 6 sampai 12 tahun, dari 0 sampai 6 ke atas dan ke atas dan ke atasnya sudah diolah kelompok umur, sudah diberikan vaksin, sudah diuji, dan ada juga yang diberikan kepada kelompok komorbid atau ini orang yang hipertensi diberikan vaksin, ada orang yang darah tinggi dan penyakit lainnya non-jantung dan sebagainya diberikan vaksin. Itu sudah diuji dan memenuhi hasil atau standar uji, artinya boleh diedarkan, boleh dipakaikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah untuk label halalnya sudah ada sertifikat halal dari MUI. Lalu vaksin apa yang digunakan untuk anak kita ini? Untuk anak kita ini
untuk usia 6 sampai 11 tahun itu kita menggunakan Sinovac khusus anak, 1 vial 1 penggunaan. Kalau yang kita sama langsung Toha di puskesmas atau di mana biar vaksin itu ada yang sapial atau sabotol vaksin itu mungkin orang berdua, ada mungkin orang berenam, ada mungkin orang 10, ada mungkin orang 12, tergantung mirip vaksinnya. Nah, kalau untuk anak ini khusus 1 botol vaksin itu hampir 1 orang digunakan. Jadi istilahnya ada dua tungguan kalau sama langsung kita panggil orang berenam dulu yang atau berlima barang hanya kalau kita buka vaksinnya. Karena kenapa itu? Yang pertama kami memegang prinsip kehati-hatian. Ketika vaksin itu keluar dari kulkas itu hanya bisa bertahan 3 jam. Dan vaksin itu walaupun di luar kulkas harus berada di suhu 2 sampai 7 derajat Celcius. Ketika di luar itu dan kelawasan vaksin itu otomatis akan mati, dead atau expired. Nah, ini kadang dipakai boleh ada masalah awak boleh, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Sama yang memasalahkan banyak warnanya. Jadi prinsip kehati-hatian itu yang sangat kami pegang. Kenapa sedikit tambah rajin menunggui yang lain dia disuntikan jangan disuntikan saja. Mungkin ada yang kayak itu karena kami memegang prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk anak ini 1 botolnya atau 1 vial itu langsung untuk 1 orang. Nah, gitu. Lalu banyak yang bertakut kenapa alasannya anak harus divaksin. Mungkin semalam tuh ada kisaran usia harga divaksin dari 17 sampai ke atas. Jadi habis itu tahap berikutnya tuh dari 12 tahun ke atas. Dan ini tahap ketiga dari 6 tahun ke atas. Jadi itu tuh kita untuk mencapai angka herd immunity itu adalah 70% dari populasi atau sabarataan orang yang ada di sekitaran situ. Kalau yang semalam usia umum dari 12 ke atas itu memang mencapai 70% sudah, tapi namun dipopulasikan pulang tahun usia 0 sampai 11 tahun masih di bawah 70%. Jadi untuk mencapai angka 70% sabarataan itu kita meruntun pulang ke umur yang di bawahnya. Lalu dari 2020 khususnya di Kalimantan Selatan itu pada bulan Maret 2020 tanggal 28 itu kasus COVID pertama atau sama itu tumben si asisten pelatih Barito Putra yang pertama gitu. Karena si Dimajin akan ngarang jadi disambat jadi belum sampai di sini. Insiden itu pertama kali karena virus COVID di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin sampai saat ini. Itu kasusnya mencapai untuk anak usia 0 sampai 12 tahun itu 20.000 kasus yang terjangkit. Jadi kada sedikit anak yang terjangkit itu 20.000 lelakian, 20.000 bibinian. Jadi jumlahnya itu sekitar 40.000 orang lebih. Nah, dari kasus 40.000 lelakian bibinian itu ada yang meninggal dunia sekitar angka 300 lelakian, 300 bibinian. Nah, jadi 600 angka kematian totalnya. Untuk mencegah kematian itu salah satunya melaksanakan imunisasi atau vaksinasi Merdeka Anak tadi. Lalu untuk pemberiannya berapa banyak ya, apakah sedikit pada Rondoha apakah banyak? Untuk dosisnya itu sama 0,5 mili yang diberikan kepada anak dengan vaksin Sinovac khusus anak. Sinovac khusus anak itu mulai usia 6 sampai 11 tahun. Tapi kita mungkin ada yang 6, ada yang kelas 6 yang umur 12 tahun itu akan kita berikan PBZ. Kenapa pemerintah memilih Sinovac dan PBZ? Karena salah satu vaksin yang memiliki KIPI terendah atau KIPI itu artinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah kayak katur, habis pemeriam dingin, panas dan lain sebagainya. Yang paling rendah ada pada Sinovac dan PBZ. Makanya pemerintah memilih itu untuk memegang prinsip kehati-hatian dan dampak dari vaksin tadi. Jadi itu yang kita gunakan. Lalu berapa kali diberikan? Sama diberikannya 2 kali dengan interval atau halat hari itu 28 hari minimal. Amun lebih pada 28 hari kada apa-apa, masih bagus saja. Nah, lalu ada anak kami yang berbias ya, tapi alhamdulillah untuk vaksin HP-nya kita melaksanakan itu di sekitar bulan Desember semalam.
artinya sudah lewat sebulan. Kalau memang ada anak pian atau kawan pian bisa olahan lain, nah habis babias itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 itu harus dihelat minimal 28 hari juga. Jadi ini babias disuntikan nang MR campak itu atau TT itu 28 hari kemudian hanya boleh diberikan imunisasi. 12 tahun itu ketika terjadi demam paling aman silakan pertamanya diberikan paracetamol separuh, tapi separuhnya nang 500 mili Bapak Ibu sekalian, lah jangan 1000, omongnya 1000 separuhnya artinya 500. Nah jadi cari yang 500 mili diberikan setangan, nah itu paling aman. Lalu pihak PHT atau pihak pantau, tapi kalau menjadi mudah-mudahan yang terjadi panas atau kipi. Tapi ketika terjadi silakan diberikan paracetamol, tapi tetap dipantau 1 jam 2 jam silakan dipantau, dan silakan hubungi nomor yang ada di kartu vaksin itu. Di kartu vaksin itu ada nomor koordinator kami, silakan dihubungi ketika terjadinya KIPI setelah pemaksinan atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau dari vaksin silakan dihubungi. Tapi ulun memohonkan maaf dahulu kepada pihak amonnya ibaratkan kata kau bunyinya terus ini ada angkat, nah ulun mohonkan maaf karena memang nomor HP itu dipegang oleh manusia dan manusianya kebetulan yang koordinator kita bisa anakan halus mungkinnya aura kerendangan, jadi ulun memohonkan maaf dahulu ketika ada angkat. Nah ini tapi ketika ada angkat silakan dia membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di yang Selatan bisa, kabinet bisa masih bisa, puskesmas masih. Jadi kita luruskan di sini susu beruang itu ada salah satu makanan dan minuman tinggi protein. Protein itu salah satu untuk membugarkan atau memberikan tubuh kita. Jadi pada prinsipnya pemberian imunisasi atau vaksin semakin awal kita semakin bagus diberikan imunisasi atau vaksin. Karena kenapa? Ketika awak pin itu yang pertama KIPI-nya itu akan rendah. Ketika kita pin atau kejadian ikutan pasca imunisasinya itu akan rendah, nah kayak nyeri, bengkak, apalagi sakit, demam itu rendah kemungkinannya terjadi aman kita bujur-bujur sehat. Untuk menuju bujur-bujur sehat itu yang pertama guring yang cukup, makanan yang baik, aktivitas yang baik seperti olahraga. Tapi kita orang benua ini orang yakin ngomong kegiatan bepalu itu kayaknya bepalu aja hari-hari, dan insya Allah itu salah satu untuk membugarkan atau membugarkan tubuh kita. Nah jadi meja screening tadi yang ini, nah ini ada yang dipintakan bulan yang hadir untuk mengisi ini. Karena di dalam sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu bisa lanjut vaksin, artinya bisa dilaksanakan pada hari itu. Yang kedua tunda vaksin itu bisa ditunda karena 3 hari, seminggu atau sebulan tergantung petugas atau dokter yang men-screening. Terus yang ketiga kita mendapatkan rujukan atau tidak divaksin. Tidak divaksin ini bukan artinya akan divaksin langsung itu, tapi kita rujuk ke rumah sakit. Karena kenapa? Dokter yang yang bisa mengeluarkan surat tidak bisa divaksin itu adalah dokter spesialis. Sedangkan kita di puskesmas Sidong hanya berisi dokter umum. Jadi ini kadang-kala mengeluarkan surat istilahnya bebas vaksin atau kadang-kala divaksin. Karena yang di sini hanya kau mengeluarkan surat tunda vaksin. Nah ini, jadi tugas dan wewenang kita itu memang ada tingkatannya dan mohon dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Ya, apalagi ada kabar itu nauzubillah di tempat kita seterusnya terjadinya kewafatan. Nah, ya mungkin itu yang jadi tanda tanya di masyarakat. Yang pertama kita memang sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan KIPI itu tidak terlalu tinggi dan mengkawa jangan terjadi apalagi sampai terjadinya kewafatan. Tapi ibaratkan kata hal itu terjadi yang kata kita inginkan, siapa bertanggung jawabannya? Secara KIPI kita memang bertanggung jawab sepenuhnya. Makanya di situ bentuk pertanggungjawaban kami yang pertama melampirkan nomor HP petugas yang bisa dihubungi. Terus fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan terdekat siap didatangi kapan saja. Itu yang pertama bentuk pertanggungjawaban kami.
Tapi dalam segi tanggung jawab itu kita perlu adanya kerjasama. Nah, ini kerjasama. Yang pertama ketika terjadi kiki, misal ada nyeri di sini amonnya masih lebih di bawah kurang daripada 2 hari, insya Allah aman gak ada apa-apa. Tapi bila ada nyeri atau pembengkakan lebih daripada 2 hari atau 3 hari, itu lakasi dilaporkan yang pertama. Itu untuk nyeri dan pembengkakan. Tapi bila ya terjadi panas dan kayak tadi kita pertolongan pertama diberi paracetamol sabaro dan masih aja panasnya kada turun-turun, itu waktu itu juga pian silakan laporkan ke nomor yang ada di situ atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini itu untuk penanganan KIPI-nya. Nah, jadi kayak itu dulu kisahnya. Lalu yang apa ngaruhnya nang jauh-jauh kemudian yang terjadi kewapatan akan kita tarusakan lagi proses pemeriksaannya. Mungkin pemeriksaannya di situ masih ada yang kayak visum, ada otopsi dan lain sebagainya yang diserahkan kepada ahli-ahlinya yang memeriksa. Jadi istilahnya tetap akan kita kawal, akan kita bertanggung dalam bentuk ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Dan jujur kami petugas Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika ada pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi, misalnya hari ini pevaksinan, si petugas ini rata-rata kada kawan guring malamnya dan malam isok. Nah 2 hari rata-rata nyetok kada kawan guring masih menggenang si yang disuntiknya teh apakah ada KIPI, apakah bujur-bujur sehat dan lain sebagainya. Karena mana KIPI itu rata-rata kejadiannya ada 2 hari. Setelah 2 hari itu insya Allah udah aman. Dan memang ada beberapa petugas kami yang menemukan, ulun kada tahu apa yang ada di benak kuitannya atau kuitannya semacam merahasiakan yang diarit anak. Nah ini contohnya si anak asma, bahkan asmanya sedang menuju ke asma yang berat. Itu dirahasiakan, model kayak Supan mengaku, sedangkan di sini kada pandai pas pemeriksaan ketika kita berikan imunisasi atau vaksinasi si anak yang bersangkutan itu KIPI-nya taberet pada kawan-kawannya yang lain. Kawannya ada nyeri dan pembengkakan sekitar sehari atau 2 hari aja, sedangkan ini panas sampai 3 hari. Itu kan keteledorannya, istilahnya ada keteledoran bersama atau ini bisa si petugas manapun keadaannya, bisa sekuitannya kadang mengakui. Nah ini itu Allah alam terjadi, tapi memang ada terjadi. Jadi ulun mohonkan ketika ada anak BC keluhan, walaupun salismaan sampaikan, nah ini samalam salismaan, ini hari ini salismaan. Nah ini sampaikan aja sedetail-detailnya, karena memang kita memegang teguh kehati-hatian tadi. Karena mana anak pian adalah anak kami juga, anak kita sahabatan dan anak bangsa yang akan memimpin benua kita di kedepan harinya. Jadi tugas kami di sini yang pertama dari Puskesmas, selain mengobati orang Nanggaring, itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang mana bilanya kita sehat, kita nyaman bercari, kita nyaman bersilaturahmi, otomatis rezeki akan naik. Bujur kada Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu kita sepakati bersama, kita pahami bersama bahwa program ini adalah memang program untuk menyehatkan anak bangsa kayak itu. Nah, jadi mungkin itu sedikit yang ulun sampaikan. Mungkin karena ada yang ditakunakan, silakan ditakunakan. Ulun tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan pertanyaannya mulai. Alasannya apa? Semuanya nih ada menjelaskan anak saya Jona, ada kepala atau lainnya, ada yang misalnya kepala, ada kalau belajar sekolahan ya, ada dapat kapot, ada kalau udah di luar, Ada yang lebih percaya. Alasannya apa? namun ada riwayat penyakit, Bahawas lah kayak 6 bulan misalnya. Oh, ada riwayat penyakit, boleh gitu. Kada tabulik kan paling. Kada tabulik kan uli.
Oke, kita coba jawab dulu boleh dua pertanyaan yang ada. Bilang ada divaksin, apa efeknya atau apa sanksinya mungkin maksudnya nggak ada boleh. Untuk khususnya yang perlu kita pahami, program vaksin ini memang program dari pemerintah pusat yang mana diturunkan kepada sub-sub bagiannya masing-masing. Khususnya untuk kami orang puskesmas atau orang kesehatan itu untuk pelaksana teknis bevaksinannya atau besuntikannya. Terus contohnya kayak bapak polisi, bapak tentara, karena ada orang yang membentur-bentur masalah vaksin, mungkin untuk menjaga kondisi dan keamanannya siden yang turun. Dan dalam hal ini usianya 6 sampai 12 tahun itu ada di sekolahan. Mungkin itu tugasnya yang menambahkan antara kita ulun lawan pian, petugas lawan pian itu adalah Dewan Guru yang menambahkan itu tugasnya untuk berpandiran dan memahamkan vaksin ini. Lalu untuk sanksi memang pada dasarnya dari petugas kesehatan khususnya kami belum ada menerima surat atau apapun yang himbauannya seperti unsur pemaksaan. Nah, anggap unsur pemaksaan. Ibaratkan kata tuh boleh. Kami itu ada orang anak vaksin atau anak suntik kami cocokkan. Nah, jadi untuk mungkin terkait sanksi dan lain-lain atau efeknya itu, kalau efek sakitnya kami menjelaskan. Tapi kalau yang efek dampak sosialnya mungkin kita lebih tepatnya kita ada yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah atau Dewan Guru. Karena memang kebijakannya ada pada atasan siden gitu. Kalau di atasan kami ada target silakan dicocok lah istilahnya kayak itu. Jadi kalau di atasan bapak-bapak polisi ada gejolak atau ada keributan masyarakat silakan diamankan atau didamaikan. Mungkin itu tupoksi atau tugas kita masing-masing. Terus yang kedua ada riwayat berobat boleh. Kalau memang ibu mengizinkan itu pertama silakan menandatangani surat persetujuan tadi, tapi tentu datang langsung divaksin itu jawabannya ada. Jadi istilahnya kita misalnya hari Rabu kita bervaksinan, habis itu datang serta-merta langsung dicucuk itu kada Bapak Ibu sekalian. Kita memang menyetujui divaksin karena pada hari H kita akan tetap diperiksa atau di screening tadi. Di screening itu ya ada 3 keputusan tadi. Keputusannya bisa lanjut divaksin, bisa ditunda atau tidak divaksin dengan cara dirujuk ke rumah sakit dan menemui dokter spesialis. Kalau yang memang anak ibu atau keluarga ibu ada nanggung obat, silakan kita obatnya dibawa pada hari H. Ditambahkan lawan dokter yang men-screening karena memang di petugas screening itu sudah dilatih dan dokter, jadi bukan istilahnya lain tukang suntik biasa lah mau ibaratkan kata kita tuh. Memang dokter yang harus atau yang bertanggung jawab di screening itu. Kalau yang semalam ada batuk, ada pilek, memang kita tunda dulu Bu. Jadi kita tunda dulu berapa hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa sebulan dan pelaksanaan yang berikut penundaannya itu biarnya udah bagus dilaksanakan lagi, itu tetap di screening lagi yang pertama, dan pelaksanaannya itu kita tergantung kesepakatan bisa berbeli ke sekolahan lagi atau dituntut ke puskesmas. Nah ini jadi kayak itu untuk yang berisi komorbid atau berobat penyakit lainnya. Nah ini mungkin itu dari ulun, mungkin kita bisa ditambahkan oleh bapak kepala sekolah atau Dewan Guru. Bu, yang untuk sanksi saat ini belum ada sanksi dari kami. Dari dinas belum ada sanksi bila anak pada vaksin, sanksinya kalau dibagi raport, kalau beri turun, kalau dia belum untuk tahap berikutnya kalau tahu lagi lah. Cuma untuk saat ini ada sanksinya belum untuk kalau vaksin. BBM punya sehat aja, baik divaksin pang, mun sehat aja anaknya. Sebenarnya orang melihat di TV aja pang deh. Vaksin ini untuk apa nih? Ini mau lupa lagi 17 kali vaksin itu apa ini? Diulahnya duit vaksin ini. Kata diberikan orang malah diamankan itu. Julung KTP nang kedua disuntik nih kayak ibu nih karena disuntik. Julung apa nah? Mana suntikannya? Karena
sertifikatnya dan karena dapat presiden 200.000 aja pun punya ada apa-apa berarti vaksin itu kan membahayakan bagi tubuh kita kan 17 kali yang membahayakan 17 kali membahayakan itu kebalan tubuh kita toh asal kita sehat ada penyakit bawaan tuh nah mana ada penyakit bawaan ada Pak Ari tadi kata kawan kedua ini dua orang kesehatan baik 17 kali ya cuman ini tak konek kayak perasaannya di bahan vaksin tuh kalau narancak itu cuma ada pusing-pusing nya guring nyaman gitu nya guring nyaman gak pusing guring cuman duit dapat gitu maksudnya guring jadi kan ibu-ibu ini udah vaksin beretan soalnya kami tahu dari untuk orang tua murid ini ada 33 rasanya yang sudah bervaksin, jadi tinggal ada yang udah 7 kira-kira orang tua murid itu tinggal ada 7 yang ada melaporkan bervaksin toh. Yang lainnya ada 33 sudah habis hampir 77%. Itulah sudah tuh dilaporkan semalam udah ke dinas bahwa orang tua murid sudah vaksin sekian persen. Nah tinggal sedikit aja gitu. Jadi kayaknya Bapak Ibu sekalian memang mohon izin untuk baca masker ya. Yang pertama tadi kan kita screening. Setelah di screening itu kan ada 3 ketentuan kawa, ditunda atau kata kawa. Ketika memang sudah kawa, kita laksanakan vaksinasi. Habis itu kita akan minimal menunggu 10-15 menit lah pemantauan istilahnya, diobservasi di situ kayak apa kondisinya kita lihat oleh petugas. Kalau memang sudah normal atau efeknya ada terlalu banyak, kita persilakan untuk pulang. Dan kami pun memintakan kepada pihak sekolah yang bervaksinator kalau ada sebelah jalan lagi Pak, langsung berikan. Nah pas di rumah itu kita minta tolong kerjasamanya lawan orang tua atau wali murid. Ketika ini ada terjadi TB, misalkan tadi kayak nyeri kah, pembengkakan kah, atau panas kah, itu namunnya terjadi panas, silakan diminum paracetamol tadi. Terus bilanya imbau panas, kita diminum paracetamol, jangan langsung ditenggelamkan beunjun atau beleleh dulu Bapak Ibu sekalian, minta tolong dibakar permisakannya. Kalau yang terjadi panas, namanya air panas ya Bapak. Oke. Bilanya memang terjadi panas dipantau, udah diminum itu saja 2 jam turun nggak ada panasnya. Bilanya ada turun atau sebelum sesudah dia meminum obat silahkan, atau sebelum dia meminum obat silahkan telepon nomor yang ada di kartu vaksin itu. Kalau yang memang kartu vaksinnya kebetulan belum tercetak, kita biar bisa minta tolong kemana telepon, kita lawan dulu kepala sekolahnya nelponakan ke kepala puskesmas kami untuk mengamankan koordinasi dan penanganannya kayak apa harus apa. Jadi istilahnya nggak disuntik, kami kan ada sudes, tetap akan kita pantau, tapi pemantauannya mungkin pemantauan pada tatap muka lah. Kalau yang pemantauan tatap muka kayak di rumah sakit, kalau benar-benar dipantau setiap waktu. Kami untuk anak petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Ilung khususnya itu yang 6-12 tahun, alhamdulillah sudah kita laksanakan pemaksinan di Puskesmas Ilung pada hari Rabu semalam, termasuk anak sidin. Ini anak dokter kita, anak sidin sudah dilaksanakan. Aman anak ulun masih 3 tahun belum lagi dilaksanakan. Nah, alhamdulillah mungkin kita ibu bisa menambahkan apa efek yang dirasakan oleh anak sidin sama anak kelas 6. Nah, kebetulan masih di kelas 6 dan di bawah 12 tahun, jadi masih dapat Sinovac khusus sana. Nah, mungkin kita bisa menambahkan imbau bulik kenapa yang terjadi sama boleh kan petugas kesehatan lawan orang umum vaksinnya. Jawabannya sama Pak Bapak Ibu sekalian, kita vaksinnya sama Sinovac, mengambilnya sama di gudang farmasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau di berbagai daerah 7 Kapagets itu gudangnya sama. Tukang suntiknya belayan, karena belayan, karena memang banyak petugas yang bisa beruntung di dunia. Nah, di tukang suntiknya aja belayan, amunnya suntikannya, vaksinnya, obatnya, penanganannya pun ketika terjadi TB sama kita, kadang membeda-bedakan. Nah, jadi itu tambahan dari ulun, dan ulun pribadi sangat menyarankan untuk melaksanakan pemaksinan. Karena kenapa?
memang program vaksin ini akan menimbulkan herd immunity dan kekebalan kelompok, kekebalan individu dan kekebalan kelompok. Ketika di sekolah ini terjadi 70% pemaksinan, artinya kelompok besarnya sudah terlindungi. Nah, 30% itu insya Allah akan terjangkit ketika sabaritaan yang lainnya sudah terjangkit. Nah, 30% itu siapa? Yang pertama tadi kawan-kawannya yang tertunda oleh Gering atau habis bias. Habis itu kawan-kawan yang berobat, mungkin ada obat khusus, ada alergi makan, alergi obat, itu karena kalau divaksin itu juga terlindungi. Belum lagi kita hanya boleh ke rumah, di rumah syukur-syukur kalau kita aja ada, tapi siapa tahu ada yang nini yang lansia, apalagi ada aritan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu jangan terjadi. Kemungkinan si anak tuh bisa juga yang membawa si virus ke rumah. Makanya kenapa semalam diliburkan atau ada PTM, tapi alhamdulillah kita diyakini tetap bawa PTM karena memang masih bisa menjaga jarak siswanya. Tapi kalau siswa kayak contoh kayak di Sanawiyah memang karena bahwa dijaga jaraknya walaupun turunnya bergantian tapi masih tetap masak, itu diliburkan. Nah, itu ada kemungkinan karena banyak kontak lawan orangnya kada tahu bintang di mana. Kayak ulun mungkin sama aktivitas ulun dalam seminggu ini ulun ada di Tanjung, ada di Banjar, ada di Bukit Baru. Siapa tahu berapa banyak kegiatan ulun itu ulun membawa bulik ke rumah dan apakah tempat kerja yang ulun begawi. Nah, itulah yang kita hindari dengan cara bervaksin ini, karena sudah ada kekebalan pada individu kita, pada tubuh kita untuk menangkal si virus itu. Nah, apalagi ini prediksi oleh pemerintah ada varian baru yaitu namanya Omicron. Jadi semalam tuh virus corona ini Bapak Ibu sekalian sudah 4 atau 5 kali bermutasi atau berpindah-pindah atau berubah atau berkuat. Ibarat Power Ranger itu berkuatnya. Yang pertama COVID-19, coronavirus disease 19, itu yang murni. Habis itu ada varian Delta. Habis varian Delta ada Delta Plus, hingga Delta Plus ada Omicron pulang paling hanya ini. Itu terjadinya hanya 2 tahun. Sedangkan virus yang lain pun memang ada mutasinya yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang ini mungkin obat zamannya canggih, jadi virusnya cepat juga bermutasi karena macam-macam yang ditemuinya. Mungkin tingkat kekebalan tubuh kita berbeda, jadi si virus itu cepat juga bermutasi untuk menyerang orang yang memiliki imun yang kuat. Nah, ini. Jadi saran pribadi tadi, ayo kita sama-sama melaksanakan vaksin ini, yang mana gunanya bisa kita rasakan seberataan. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah merasakan 2 tahun ini kemana-mana tanggalnya sedikit. Selain bermasker, amalnya sebelum tahun 2021 tadi kita bermasker, cuci tangan dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita beracaraan tanggalnya sedikit, hendak bilang ke keluarga nanti seberang lautan tanggalnya sedikit. Sampai-sampai dompet kita tak handal ini dilangkah perjalanan. Karena kenapa? Ada melampirkan surat atau sertifikat vaksin, ya toh. Amun yang dahulu kita perlu SIM lawan STNK dan duit aja perjalanan, ini bakal ada sedikit karena ada sertifikat vaksin tadi di beberapa tempat yang menakut-nakan itu. Amun yang ada karena duit aja ulun kira seberataan kada masalah, ya toh, dan salah aja. Tapi amunnya duitnya tipis, kandel oleh surat menyurat, itu jadi masalah juga. Jadi kita tinggi kebanyakan membawa yang lain daripada membawa yang bermanfaat, gitu. Dan itu umumnya masih sampai tahun, padahal itu sudah kelas 6. Nah, kalau nanti sudah disuntik, kemudian di BLB itu dia dicari benar umurnya mau surat vaksin nih. Jadinya ini halak. Tapi itu umurnya tadi belum sampai kan Pak? Pas ini kan ada keluar suratnya dari 6 sampai 11 tahun kan disuntik Pak. Supaya nih, jadi tiap hari ini sosialisasi di BLB Timur Barat. Pastinya itu urut pakai yang jemaah disuntik beda dulu. Nah, orangnya sampai kedua. Kalau ada kesalahan, cuma yang menyatakan benar tadi itu berdua beberapa hari tadi sebelum disuntik, mereka kan makan. Artinya nih kalau penyakit ini minum susu anak-anak ini untuk daya tahan tubuhnya juga. Jadi pokoknya sebelum disuntik itu harus anaknya jangan kosong nyatanya dulu Pak. Cuma memang reaksi habis disuntik ada orang. Kalau anak untuk atur mah aja
Cuma kalau lawan mengantuk, teman efeknya mengantuk jadinya guring. Kalau kan anaknya misalnya ada panas, bahwa bisa tadi diberi obat paracetamol. Cuma anakku kalau anaknya mengantuk jadinya suruh guring istirahat cuma aturnya tuh kira-kira semalam tuh disuntik sampai kamar gampang hanya masih berasa. Cuma kalau bapak orangnya sehat. Cuma alhamdulillah lah. Pokoknya itu tadi dia sebelum disuntik mereka itu pasti jangan kosong kan, isi makan atau misalnya kalau dikira makan kuadai kan penting makan kenapa? Pokoknya jangan kosong tadi kan. Takut itu ada bapak ada aja gimana tadi tadi tuh keluhannya sakit kalau ngantuk kalau ya yang lain kan tidak sama leh. Nah itu kan kalau kita tahu dari ada bapak tadinya seorang yang hantar dia. Kalau tadi kan di sekolah di balutnya cumanya merasa tadi hantar orangnya. Alhamdulillah sehat aja bang. Kalau bapak yang sekarang kan aku pokoknya dia pantaunya tadi tuh yang perlu diperhatikan anunya nih nah kalau panas itu ya tapi dia minumnya paracetamol. Ya biasanya mengantuk guring dan bangun guring itu sehat aja kurangnya. Soalnya istirahatnya sudah kan itu kan pulang dari yang ya emang sudah masalah energi kan Milo kan yang Asal baisik Pak. anu aja Milo mau lah Milo ada itu yang minumnya kayak Milo kan Propra kan itu dulu pokoknya jangan kosong dulu mungkin ada bapak punya sama milik susah jangan kosong baknya kita Benar kan sih Pak dulu. konsul aja sama dokternya. Oh ini kan bapak lagi tadi. Nah, itu salah satu pertanyaan antara kawan dijawab anak, makanya yang tadi dia dirangkan kan. Karena dia mendampingi kalau pas kita ngomong kayak ini, cuma kan dia kurang ikan kesehatan itu bisa kan? Adalah apa? Kurangnya. Pokoknya dia udah banyak dengan Salisma, kalau misalnya seminggu kan pertanyaannya itu padahal dari minggu ini besok kan Gerlin ke panas kalian ada makanya kita perlu memberikan idenya. Kemudian bisa juga bisa sampai takutan Seminggu hari ini, karena Senin tadi pertama kali melaksanakan kita di hashtag. Untuk di kecamatan kita hari Selasa tadi. Seminggu berapa ini? Ini hari ini kita hari ke-7 melaksanakan. Sudah 11 sekolah kita laksanakan. Ini urutan nomor. Kita ada sehari ada yang 2 sekolah, ada yang 1 sekolah. Ini tergantung kesepakatan pas rapat penjadwalan petugas. Ini karena kita melihat juga kekuatan petugas. Jadi kalau kita turunkan 2 tim atau 3 tim mana di puskesmas kan siapa lagi kalau mau tim habis orangnya. Jadi berapa SD yang masih belum divaksin? Berapa SD tadi yang masih belum divaksin? Kita bisa SD lawan ini di 22 artinya kita separuh hari ini udah dilaksanakan. Tapi separuhnya menyusul di hari ke depan. Kemudiannya rasanya acara yang keempat yaitu doa. Untuk membacakan doa kami mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang ulang lah. Ya, lahirkan nama Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kabira wal jami'il mu'minin wal mu'minat Muhammad mata bi bainana wa baina amrikin wa rahmatullahi wa barakatuh wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal quwwah wa babal sihat wa salamah wa babal afiyah wa babal jannah wa ma bi kulli bala'in min al-Qur'an al-Hakim
wa nabiyikal karim sirajan rahmat saya rahmatan Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajiنا qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Untuk vaksin dan imunisasi ini bukan hal
you know about rolling down in the deep. Your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an Masyarakat dulu leh, jadi Ini sebetulnya dengan pertanyaan kita nanti. Istri Nabiin yang kami hormati. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan acaranya. Di ruangan ini dalam rangka acara sosialisasi, imunisasi, vaksinasi Merdeka 4.